Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, selamat datang di channel ibu Amrina Yusra. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan yang telah terlewat dari kelas kita. Yang sebelumnya terakhir itu di gelombang bunyi. Namun di pertemuan gelombang bunyi itu masih ada beberapa subbab atau beberapa materi yang belum kita bahas. Namun, telah Ibu lampirkan dengan adanya Google Form sebagai tugas masa liburan PSAJ, yaitu sebanyak 5 soal. Nah, 5 soal itu mewakili 5 materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, video pembelajaran kali ini merupakan rangkuman dan pertemuan kita seperti di kelas. Namun perbedaannya yaitu kita melalui virtual, yaitu video YouTube. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian mengikuti instruksi yang telah diberikan melalui WhatsApp. Mungkin dapat absen melalui komentar sesuai instruksi dari WhatsApp. Nah, untuk tugas PSAJ itu alhamdulillah 99% telah mengerjakan, namun masih ada beberapa yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, tugas PSAJ ini akan kita masukkan ke nilai fisika kita di semester ke-6 ini. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengerjakan dan juga sudah memahami materi kita di tugas Google Form itu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran di video ini, Ibu juga udah mengingatkan bahwasannya di video ini bertujuan untuk yang pertama, membahas materi gelombang bunyi yang belum dibahas di kelas. Berarti ada beberapa materi, yaitu ada 5 materi. Lalu, di video YouTube kali ini juga akan membahas soal-soal yang dikerjakan melalui Google Form. Jadi ini untuk melihat apakah cara yang anak-anak Ibu sekalian itu kerjakan udah benar atau masih ada yang kurang atau satuannya masih belum tepat. Nah, kita bahas di video pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingatkan kembali pada kegiatan pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian bisa memfokuskan dirinya untuk memperhatikan pembelajaran kita ini. Ini bukan berarti hanya video, sekedar video, namun ini sama halnya dengan pertemuan kita di kelas. Namun, ini dilaksanakan secara virtual. Dan juga, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar bisa dilapangkan dan dimudahkan dalam pembelajaran fisika kita. Nah, seperti yang Ibu ingatkan di kelas, bahwasanya semangat kita untuk belajar itu ada pada diri kita sendiri. Seperti anak-anak Ibu sekalian yang sedang menonton video ini, berarti anak-anak Ibu sekalian memiliki teknologi-teknologi yang bermanfaat jika digunakan dengan tepat. Nah, teknologi ini bisa anak-anak Ibu sekalian mengeksplor atau mencari tentang pendidikan, bukan hanya fisika saja. Melalui teknologi ini kita dapat mengetahui seluruh ilmu yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Jadi, Ibu harap teknologi-teknologi seperti smartphone, laptop, komputer itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena teknologi ini memiliki dua efeknya, bisa jadi efek negatif dan efek positif. Nah, Ibu harapkan yang efek positif inilah yang anak-anak Ibu dapatkan. Jadi efek positif ini seperti anak-anak Ibu sekalian sedang libur ya sekarang ya. Nah, bukan berarti libur ini hanya fokus dengan hal-hal yang menyenangkan aja, seperti main game atau memanfaatkan melihat video-video yang tidak memberikan efek positifnya, tapi dimanfaatkan untuk misalnya mencari hobi baru. Ada yang ingin belajar menjahit atau mencari ilmu-ilmu kreatif, dan juga seperti mencari tahu ilmu-ilmu di pembelajaran kelasnya yang belum dibahas oleh gurunya, bisa dicari di
HP ataupun laptopnya. Bisa dilihat dari jurnal, modul, itu banyak sekali di dalam teknologi tersebut. Jadi sangat ibu harapkan pada anak-anak ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada di depan mata ini yang udah disediakan oleh orang tuanya, diakses sebaik-baik mungkin dan memberikan dampak yang positif. Oke, jadi ketika udah dapat dampak positifnya, maka akan terasa feedback-nya di yang akan datang. Nah, itulah yang ibu harapkan pada anak-anak ibu sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang Ibu telah sampaikan, kita akan membahas 5 materi yang udah anak-anak Ibu sekalian pelajari secara mandiri melalui soal-soal yang udah dilakukan atau dikerjakan melalui Google Form kemarin ya. Materi pertama yaitu azas Doppler, fenomena dawai, pipa organa, intensitas, dan taraf intensitas. Jadi materi ini masih berkaitan dengan gelombang bunyi. Nah, seperti yang Ibu bahas, tadi ada 5 materinya yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi, 5 materi ini juga udah cari rumus-rumusnya atau pembahasan-pembahasannya, dan juga dikerjakan melalui soal-soal yang udah dikerjakan di Google Form. Yang pertama itu azas Doppler. Azas Doppler ini merupakan azas yang berkaitan tentang gelombang bunyi. Nah, yang menemukannya itu Doppler, namanya Doppler. Oleh karena itu sering disebut azas Doppler. Tapi azas Doppler ini juga sering dikenal dengan kata efek Doppler. Nah, jadi efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Nah, jadi apa efek Doppler, Bu? Efek Doppler itu menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Nah, jadi pada efek Doppler ini bisa kita ilustrasikan ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirinenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan. Nah, maka bunyi yang akan terdengar itu makin tinggi karena ambulannya itu mendekati orang yang sedang berdiri di bahu jalan. Artinya, orang ini dia tetap atau diam di bahu jalan, maka yang bergerak itu adalah sumber bunyinya, maka akan terdengar semakin tinggi bunyi itu. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauhi seseorang yang berada di bawah jalan ini, maka bunyi sirine yang terdengar akan semakin mengecil. Mengecil ini didengarkan oleh orang tersebut yang berdiri di bahu jalan. Nah, itulah merupakan ilustrasi dari efek Doppler. Efek Doppler. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari efek Doppler, ini terdapat persamaan efek Doppler yang sudah dikerjakan melalui soal juga ya. Nah, ini merupakan persamaan efek Doppler. Ada frekuensi pendengar, frekuensi sumber bunyi, cepat lambat bunyi, kecepatan pendengar, kecepatan sumber bunyi. Jadi, rumus ini digunakan tergantung dengan apa yang ditanya pada soal. Jadi, kalau ditanyanya FP, frekuensi pendengar, berarti diketahui tuh frekuensi sumber bunyinya, cepat lambat bunyinya, kecepatan pendengar, dan kecepatan sumber bunyi. Kalau yang ditanya kecepatan pendengar, berarti diketahui frekuensi pendengar, frekuensi sumber bunyi, cepat lambat bunyi, kecepatan sumber bunyi. Jadi tergantung yang ditanyakan oleh soal mengenai efek Doppler ini ya.
Tapi, efek Doppler ini ternyata memiliki beberapa syarat atau perjanjian. Nah, PS, kecepatan sumber bunyi. PS itu bernilai positif. Jadi di rumus ini kan terdapat plus minus ya, plus minus. PS ini bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Jadi kalau sumber bunyinya menjauhi pendengar, maka VS ini bernilai positif. Ini yang akan diganti jadi positif. Nah, VS bisa bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Jadi kalau sumber bunyinya mendekati pendengar, maka VS-nya jadi negatif. VP bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan VP itu bisa bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian bisa memahami syarat atau perjanjian ini karena berpengaruh terhadap rumusnya. Jadi rumusnya untuk dipahami itu rumus ini saja. Nah, yang perlu diingat itu adalah perjanjian-perjanjian ini. Selanjutnya, jadi, persamaan efek Doppler itu bukan hanya persamaan yang tadi aja. Ternyata persamaan efek Doppler ini dapat dirumuskan dengan tidak mengabaikan kecepatan angin. Jadi di sini VW, dapat perbedaannya ya, ada VW sebagai kecepatan angin. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka VP-nya bernilai positif. Jika sumber bunyinya itu menjauhi pendengar, maka VS-nya bernilai positif. Nah, jika arah angin searah dengan arah rambat bunyi, maka VW-nya bernilai negatif. Nah, bernilai positif. Sebaliknya itu bernilai negatif. Jadi itulah materi untuk efek Doppler, materi singkatnya dan juga udah tercakup oleh seluruh materi. Maka kemarin kita udah mengerjakan soal mengenai efek Doppler ini, yaitu Ibu lampirkan soalnya. Sebuah mobil ambulans dan sepeda motor saling mendekat, berarti pergerakannya sama-sama mendekati. Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 600 Hz. Dan frekuensi ini didengar oleh pengendara motor sebesar 1000 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan sepeda motor adalah... Nah, jadi dari soal ini dapat kita ketahui PS-nya, FS, FP, dan juga P kecepatannya. Maka dari rumus tadi ada yang tidak diketahui, yaitu PP. Maka kita rumuskan dalam perumusan ini. Tinggal anak-anak ibu sekalian masukkan angka-angka yang udah diketahui, tinggal dipindah ruas. Jadi kuncinya di sini adalah pemindah ruas. Jangan sampai salah dalam memindahkan ruasnya. Tandanya ini jangan sampai salah dalam saat pemindah ruasan. Maka diketahui kecepatan sepeda motornya tadi adalah 127 meter per sekon. Jadi kuncinya di sini yang pertama rumusnya, tanda rumusnya positif negatifnya itu diperhatikan, dan juga pemindah ruasan. Tanda itu jangan sampai salah dalam pemindah ruasan. Nah, inilah pembahasan untuk soal dari efek Doppler. Anak-anak ibu sekalian bisa cek dari lampiran kertas yang udah diselesaikan mengenai soal kemarin ya. Kita lanjut untuk materi fenomena dawai. Ketika anak-anak ibu sekalian memainkan gitar, di depan bagiannya itu, di dekat leher gitar, pasti bunyinya nyaring. Nah, itu artinya semakin pendek jaraknya, frekuensinya juga semakin tinggi, berbanding terbalik ya. Begitu pula dengan massa jenis dan luas permukaan sebenarnya. Yang dimaksud dengan luas permukaan senar di sini, penampang dari senar atau dawainya, dan tentu kecil sekali ya penampang dari senar dawai ini. Artinya, semakin kecil luas permukaannya, maka frekuensinya semakin besar. Adapun variabel yang berbanding lurus terhadap frekuensi itu adalah gaya. Jadi ini adalah konsep dari fenomena dawai.
Nah, ternyata fenomena dawai ini memiliki beberapa bagian nada. Yang pertama, nada dasar terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk setengah gelombang. Tahu kan setengah gelombang seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Maka, tali dengan panjang L membentuk setengah lambda. Sehingga L-nya itu sama dengan setengah lambda. Maka, lambdanya itu sama dengan 2L. Lalu, nada atas ke 1 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu gelombang. Tali dengan panjang L dapat membentuk satu lambda. Nah, seperti inilah bentuk satu gelombang yang terjadi pada nada atas ke 1 di fenomena dawai. Nah, tadi ingat L-nya sama dengan satu lambda, maka lambdanya sama dengan L. Nah, di sini dapat kita temukan frekuensinya, yaitu 2P per 2L. Maka rumus frekuensi untuk nada atas 1 ini sama dengan V berbanding L. Lalu, untuk nada atas kedua. Nada atas kedua terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang. Tali dengan panjang L membentuk 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Gambarnya seperti ini ya. Ini bisa terlihat 1 gelombang, setengah gelombang. Maka 1,5 lambda. L-nya tadi 3/2 lambda, maka lambdanya sama dengan 2/3 L. Di sini dapat kita tentukan rumus frekuensi untuk nada atas kedua, yaitu 3V per 2L. Selanjutnya, nah, berdasarkan rumus-rumus yang telah dijabarkan dari nada-nada di fenomena dawai, dapat kita ambil kesimpulan Fn sama dengan buka kurung N ditambah 1 tutup kurung V berbanding 2L. Nah, frekuensi-frekuensi dan seterusnya disebut frekuensi alami atau frekuensi resonansi. Jadi ini nada dasarnya, frekuensi untuk nada dasar tadi, yaitu V per 2L. Untuk frekuensi nada atas pertama, yaitu 2 buka kurung P per 2L tutup kurung. Untuk frekuensi nada kedua, 3 buka kurung P berbanding 2L. Maka perbandingan dari frekuensi dasar 1, 2, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 3. Nah, itulah pembahasan untuk fenomena dawai. Maka yang udah kita kerjakan soalnya melalui Google Form. Sepotong dawai yang panjangnya 50 cm dan masanya 25 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 700 Newton. Frekuensi nada atas keempat yang dihasilkan adalah, nah, di sini katanya sepotong dawai yang panjangnya 50 cm. Maka L-nya sama dengan 50 cm. Ini diubah ke meter ya. Jadi 50 cm diubah ke meter, yaitu 0,5 meter. Massa dari dawai itu 25 gram, kita ubah ke kilogram. Maka di sini tadi diketahui dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan dawainya yaitu 700 Newton. Yang ditanya, yang diketahui di sini nada atas keempat, berarti nada atas keempatnya itu N sama dengan 4. Nah, yang ditanya frekuensi, berapa frekuensinya? Maka kita dapatkan rumus F sama dengan N ditambah 1 per 2L buka akar FL per M. Ini kita dapatkan rumusnya melalui pertanyaan dari soalnya. Kalau yang ditanyanya frekuensi nada atas keempat yang dihasilkan, maka ini dapat kita rumuskan di rumusan soal ini. Atau anak-anak ibu sekalian yang udah dapat rumus-rumus sendiri, tapi
bisa menjawab pertanyaan ini, oke juga. Nah, kalau dari Ibu rumusnya seperti ini. Tinggal dimasukkan yang diketahui, maka didapatkan frekuensi nada atas keempatnya yaitu 592 Hz. Nah, seperti ini mengerjakan soal mengenai fenomena dawai. Boleh dicek lagi jawabannya yang sudah dikerjakan melalui double folio. Kalau misalnya masih ada kekurangan, mungkin boleh disalin diperbaiki. Caranya seperti ini. Namun, kalau misalnya berbeda cara, tapi yang diketahui sama dan dijawab dari soalnya juga terdapat jawabannya, berarti hanya rumusnya saja yang berbeda. Nah, itu masih diperbolehkan karena tidak menutup kemungkinan ada rumus-rumus lain juga yang bisa dirumuskan melalui rumus dasarnya. Nah, kita lanjut. Materi pipa organa. Nah, adapun sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut juga pipa organa. Contohnya seperti seruling, trompet, atau piano. Itu termasuk contoh dari pipa organa. Nah, ternyata pipa organa itu dibagi menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, kita bahas pipa organa terbuka. Jadi apa, Bu, pipa organa terbuka itu? Pipa organa terbuka itu memiliki ujung yang berhubungan dengan udara luar. Contohnya yaitu flute dan recorder. Jadi, ujungnya yang di bagian mulut kita itu bisa ditiup, ujungnya yang berlawanan dari ujung sini itu terbuka, menghasilkan suara, yaitu contohnya flute dan recorder atau seruling. Nah, nada dasar untuk pipa organa terbuka. L sama dengan setengah lambda, maka lambdanya 2L. Jadi, dia menghasilkan setengah lambda atau setengah gelombang. Nih, kalau digabung dia jadi setengah gelombang, maka lambdanya sama dengan 2L. Nah, dapat kita rumuskan frekuensi untuk nada dasar itu V dibagi 2L. V itu cepat lambat bunyi, L itu panjang pipa organa. Frekuensi nada atas pertama F1 dan nada atas kedua F2 dapat dihitung melalui rumus berikut. Jadi ini untuk nada atas pertama, ini untuk nada atas kedua. Seperti ini bentuk gambar gelombang yang dihasilkan. Nah, dapat dirumuskan di rumusan ini. Fn sama dengan N ditambah 1 P per 2L atau Fn sama dengan N ditambah 1 F0. Nah, ternyata dari perumusan dari nada dasar tadi ya, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, maka dapat kita temukan perbandingannya itu sebesar 1, 2, dan 3. Sama seperti perbandingan yang terjadi pada fenomena dawai. Nah, di sini jumlah simpul tiap frekuensi nada adalah N ditambah 1. Sedangkan jumlah perut tiap frekuensi nada N ditambah 2. Jadi, di sini simpul itu adalah yang di tengah-tengah tali nih, di antara ini di tengah nih. Ini merupakan simpul. Kalau perut itu pas di tengah dari gelombang ini. Nih, di sini ada perut, di sini ada perut, di sini ada perut, di sini ada perut. Di sini berarti jumlah perutnya 1, 2, 3, 4. Maka jumlah simpulnya 1, 2, 3. Di sini jumlah perutnya 1, 2, 3. Jumlah simpulnya 1, 2. Jadi, simpul itu yang ada di antara pertemuan tali, perut itu berada di tengah tali atau di tengah tali gelombangnya. Panjang pipa organa terbuka pada setiap nada dapat dihitung pada rumus ini, yaitu L sama dengan N ditambah 1 per 2 dikali lambda. Itu rumusannya. Lalu untuk pipa organa tertutup.
Nah, di pipa organa tertutup ini, pipa organa tertutup memiliki ujung yang tidak berhubungan dengan udara luar, contohnya klarinet. Nah, jadi jika sepanjang pipa organa terbentuk seperempat gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut nada dasar. Jadi seperti apa Bu nada dasar? Nah, ini seperti ini gambar nada dasar. Jadi terbentuknya itu seperempat gelombang. Jadi kalau setengah gelombang itu membentuk setengah lingkaran ya, hampir setengah lingkaran. Kalau nada dasar ini setengah dari setengah. Nah, jadi di sini L-nya sama dengan seperempat lambda, maka lambdanya sama dengan 4L. Nah, ini adalah frekuensi untuk nada dasar, yaitu V per 4L. Ini adalah frekuensi nada untuk pipa organa tertutup pada nada atas pertama dan nada atas kedua, dan seterusnya ya. Jadi di sini bisa terlihat ini untuk nada atas pertama, ini untuk nada atas kedua. Tadi di sini perut, sini simpul, perut simpul, perut simpul, perut simpul, perut simpul. Nah, di sini gunakan rumus Fn. Fn ini tergantung nada berapa yang diketahui. Kalau misalnya di sini 1, berarti di sini 1. Kalau misalnya di sini 2, 2, di sini 3, 3. Tergantung dengan nada atas yang diketahui. Jadi N ini tuh untuk nada atas yang ditanyakan. Fn sama dengan buka kurung 2N ditambah 1 tutup kurung V per 4L. Atau Fn sama dengan buka kurung 2N tambah 1 tutup kurung dikali frekuensi nada dasar. Nah, perbandingannya itu berbanding terbalik berbeda dengan pipa organa terbuka dan fenomena dawai. Perbandingannya itu antara frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas ketiga, yaitu 1:3/5. Nah, di sini jumlah simpul dan perut tiap frekuensi nada itu adalah N ditambah 1. Jadi ini sama ya antara jumlah simpul dan jumlah perutnya. Jadi kalau misalnya kayak contoh nada atas pertama nih, perutnya di sini ada 2, simpulnya di sini ada 2. Sini perutnya ada 3, maka simpulnya ada 3. Nah, panjang pipa organa tertutup pada tiap nada tuh dapat dihitung dengan rumus ini. L sama dengan 2N ditambah 1/4 dikali lambda. Tinggi nada ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat nada ditentukan oleh amplitudo. Ingat ya catatan kecil ini. Nah, setelah kita mempelajari rumus dari pipa organa terbuka, pipa organa tertutup, maka kemarin kalau masih ingat itu ada soal yang berhubungan tentang pipa organa ini. Soal yang mana, Bu? Nah, jika sebuah pipa organa terbuka ditiup sampai timbul nada atas ketiga, maka akan terjadi. Nah, ini dia untuk penyelesaiannya. Jadi ini untuk pipa organa terbuka. Jadi pipa organa terbuka itu tadi jumlah perut dan jumlah simpulnya berbeda ya. Jadi ini rumus untuk perut, di sini untuk simpul. Kalau perut itu N ditambah 2, simpul N ditambah 3. Ingat, N itu nada atas yang ditanyakan atau nada atas yang diketahui dari pertanyaannya. Nah, maka di sini kita ketahui ternyata sebuah pipa organa terbuka ditiup sampai timbul nada atas ketiga, maka akan terdapat 5 perut dan 4 simpul. Gimana Bu gambarnya? Nah, seperti ini gambarnya. Ingat perut ada yang di tengah ya. Perutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau simpulnya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah perutnya yaitu 5 dan 4 simpul. Ini banyak terjadi kesalahan yang udah Nana Ibu selesaikan. Nah, seperti inilah penyelesaian untuk soal pipa organa. Nah, ini untuk penyelesaian soal pipa organa juga. Mungkin terkecoh antara kemarin Ibu ada kesalahan juga untuk optionnya, dan juga terkecoh karena antara yang terbuka dan tertutup.
Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi bahwasannya untuk pipa organa dan terbuka ini sangat jelas perbedaannya. Kalau yang terbuka itu perut dan simpulnya itu berbeda jumlahnya. Kalau untuk yang tertutup itu perut dan simpul itu sama jumlahnya. Nah, itulah perbedaan dari pipa organa dan pipa tertutup. Kita lanjut. Materi kita yaitu intensitas dan taraf intensitas. Jadi ini digabung materinya antara dua materi, tapi satu materi menghasilkan dua soal, yaitu soal untuk intensitas dan soal untuk taraf intensitas. Apa itu, Bu, intensitas dan taraf intensitas? Intensitas gelombang bunyi adalah daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Itu merupakan intensitas gelombang. Coba dibaca lagi. Daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Itu merupakan intensitas gelombang. Jadi intensitas gelombang itu dapat dihitung. I besar atau I kapital sama dengan P kapital per A kapital. Jadi huruf besar semua rumusnya ya. Yang mana itu intensitas bunyi, satuannya W per meter kuadrat, P itu daya gelombang, watt, A itu luas permukaan sumber atau meter persegi. Jadi I total, jadi nanti ada tuh beberapa pertanyaan dibagi beberapa intensitas. Jadi I total itu sama halnya dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Persamaan jarak gelombang dari sumbernya terhadap amplitudo dan intensitas bunyi. Nah, ini ada rumusnya. Bisa dilihat dari video. R itu merupakan jarak ke sumber, satuannya meter. A itu amplitudo, satuannya meter. I itu intensitas bunyi. Selanjutnya yaitu taraf intensitas bunyi. Jadi, taraf intensitas bunyi itu adalah 10 kali logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi, yaitu intensitas terendahnya. Jadi gimana, Bu, taraf intensitas bunyi ini dapat kita rumuskan? Dari pengertiannya udah ketahui, pasti ada angka 10 dari rumusnya. Nah, betul sekali. TI sama dengan 10 log I per I0 atau intensitas ambang bunyi. Itu keterangannya. TI itu taraf intensitas bunyi, dB satuannya, dB itu desibel, I itu intensitas bunyi, watt per meter persegi. I0 itu intensitas ambang bunyi. Jadi I0 ini dia punya ketetapannya yaitu 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki hubungan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Nah, itulah pembahasan tentang intensitas dan taraf intensitas. Jadi, untuk lebih jelasnya bisa dikaji lagi dari buku cetak kita atau referensi-referensi yang sesuai dengan materi kita pelajari ini ya. Nah, kemarin ini soal untuk intensitas. Titik A dan B masing-masing berada pada jarak 4 meter dan 9 meter dari sebuah sumber bunyi. Jika IA dan IB masing-masing adalah intensitas bunyi di titik A dan titik B, maka perbandingan IA dan IB adalah, nah, ini adalah penjelasannya. Jadi diketahui RA-nya itu 4 meter, RB-nya itu 9 meter. Nah, ditanya IA berbanding IB. Tinggal masukkan rumus yang udah kita ketahui tadi dari pembahasan taraf intensitas dan intensitas ya. IA berbanding IB sama dengan RB berbanding RA kuadrat. Jadi tinggal masukkan rumus-rumus yang udah diketahui. Selesaikan satu-satu dulu, baru bisa didapatkan perbandingannya. Ternyata perbandingannya yaitu 81 berbanding
16. Itulah jawaban untuk soal intensitas yang anak-anak ibu selesaikan. Ini alhamdulillah 100% di soal ini benar semua. Berarti sudah tahu ya tentang intensitas. Maka selanjutnya soal untuk taraf intensitas. Taraf intensitas suatu sumber bunyi pada jarak 9 meter dari pengamat adalah 50 desibel. Jika ditambah 9 buah sumber bunyi identik yang dibunyikan bersamaan, maka taraf intensitas total pada pengamat jadi tadi kan ada soal yang ada rumus yang digabung-gabung. Nah, inilah guna rumus tadi. Yang diketahui ya, ini salah. Diketahui di sini R-nya jaraknya pertama 9 meter. N1-nya 1. Lalu TI pengamatnya yaitu 50 desibel. N2-nya yaitu 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi 1 ini suara awal. Jadi suara awal itu 1. Terus di sini ditambah 9 buah sumber bunyi. Berarti itu untuk N2. Dari 9 ditambah 1 berarti 10 sumber suara. Yang ditanya di sini taraf intensitasnya. Maka kita gunakan rumus yang udah kita ketahui tadi. TI sama dengan TI0 ditambah 10 log N2 per N1. Masukkan TI 0-nya 50 ditambah 10 log 10 per 1. Kerjakan dulu satu-satu. Lognya dulu ketahui, nanti baru ditambah dengan 50. Nah, dapatlah TI-nya itu taraf intensitasnya sebesar 60 desibel. Itulah 5 soal yang sudah anak-anak ibu sekalian kerjakan, dan juga di sini kita bahas penyelesaian dan materinya. Jadi udah azas Doppler, fenomena Dawai, pipa organa, intensitas dan taraf intensitas. Berarti materi dari pembahasan soal dan materi gelombang bunyinya juga udah selesai. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ini untuk kita semua. Jadi dari pembahasan tadi, semoga ilmu-ilmu yang dari anak-anak ibu sekalian dapatkan dan juga ibu tambah dari ilmu kita di pembelajaran kali ini bisa menyiapkan hari ini untuk masa depannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas gelombang cahaya. Jadi apa aja Bu untuk pembahasan gelombang cahaya? Ada 5 pembahasan. Spektrum cahaya, difraksi cahaya, interferensi cahaya, polarisasi cahaya, teknologi LCD, dan LED. Nah, di sini udah dilampirkan nih, menjelaskan semua materi yang terdapat di lampiran video ini. Jadi, anak-anak ibu sekalian rangkum materinya, merangkum poin-poin inti-intinya mengenai materi tentang gelombang cahaya dan 5 sub materi yang akan kita bahas. Dirangkum, dipahami, karena kalau misalnya sekedar memahami aja, cuman membaca begitu saja, kapasitas otak kita itu ada juga batasnya ya. Jadi sambil membaca, sambil memahami, sambil diingat juga materinya. Jadi pas kita masuk materi itu, oh ternyata ini ya Bu, oh ini gini ya Bu. Tinggal pertanyaan-pertanyaan yang dibingungkan aja lagi yang ditanyakan dan dibahas di pembelajaran kita. Nah, sebelum Ibu tutup, tadi juga pembahasan materi kita masih ingat ada azas Doppler, ada intensitas dan taraf intensitas, fenomena Dawai, dan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jadi azas Doppler itu ditemukan oleh Doppler, makanya namanya ada Doppler. Itu adalah efek untuk gelombang bunyi. Nah, untuk fenomena Dawai itu rumusnya hampir mirip dengan pipa organa terbuka. Jadi jangan terkecoh dengan pipa organa terbuka, rumus pipa organa terbuka, dan rumus fenomena Dawai serta pipa organa tertutup. Jadi, Ibu harap anak-anak ibu sekalian bisa merangkum materi yang udah dijelaskan di video pembelajaran ini dan juga mencari literasi atau literatur yang terkait dengan
pembelajaran yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, semoga pada pembelajaran di video YouTube ini anak-anak ibu sekalian bisa lebih paham lagi materi yang akan kita bahas dan juga materi yang sudah dibahas melalui Google Form tugas PSAJ-nya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Nah, video YouTube ini juga termasuk seperti pembelajaran kita di kelas, tapi perbedaannya ini kita melalui virtual. Ingat, yang penting-penting atau poin-poinnya tetap dicatat di dalam catatannya sebagai tambahan informasi dan juga pelengkap catatan pada setiap pertemuan materi kita. Oke, Ibu akhiri. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf juga. Dan juga kalau misalnya masih merasa ada kurang-kurang informasi, diberitahu kepada teman-temannya. Dan juga tugas-tugas yang telah diberikan itu tolong dipahami dan diingat-ingat lagi. Karena pembelajaran kita yang telah lalu bukan berarti bisa dilupakan gitu aja. Bisa jadi nanti bersangkut pautan dengan materi-materi yang akan datang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.